Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita mengucap puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberi nikmat berlipat hingga saat ini. Juga tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat sampai kepada kita umatnya. Sahabat Gus Bin di mana saja berada, kultum saat ini yang bertema larangan adu domba dalam Islam. Sahabat Gus Bin di mana saja berada, di tahun 2024 adalah di tahun politik. Maka dari itu hindarilah untuk mengikuti bersama-sama adu domba. Dikarenakan di tahun politik tersebut banyak orang terbius oleh orang-orang yang mempunyai jiwa politik untuk mengadu domba. Misalnya menjelek-jelekkan para calon-calon legislatif, menjelek-jelekkan para calon-calon presiden. Maka dari itu hindarkanlah di tahun politik yaitu adu domba. Sahabat Gus Bin di mana saja berada, adu domba juga disebut dengan namimah. Adu domba adalah menjadikan berselisih di antara pihak yang sepaham. Menurut Al-Bakawi, adu domba adalah mengutip suatu perkataan dengan tujuan untuk mengadu antara seseorang dengan si pembicara. Menurut Imam Al-Ghazali, adu domba adalah mengungkapkan sesuatu yang tidak suka untuk diungkap, baik oleh orang yang mengungkapkan, orang yang diungkap, ataupun orang yang mendengar ungkapan tersebut, baik yang berupa perkataan maupun perbuatan, baik berupa aib ataupun pujian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya Muhammad berkata, maukah kuberitahukan kepada kalian apa itu al-adu? Itulah namimah, perbuatan menyebarkan berita untuk merusak hubungan di antara sesama manusia. Hadis riwayat Muslim. Sahabat Gus Bin di mana saja berada, sikap adu domba bertujuan untuk merusak hubungan manusia, di mana hubungan baik akan berubah menjadi buruk. Perselisihan akan kerap terjadi dan saling mengecek ataupun menghina akan semakin marak diucapkan. Imam Nawawi berkata, para ulama menjelaskan namimah adalah menyampaikan perkataan seseorang kepada orang lain dengan tujuan merusak hubungan di antara mereka. Islam melarang umatnya melakukan adu domba karena menghancurkan hubungan yang sudah terbangun kokoh, sehingga perintah untuk saling mengenal dan saling berbuat baik akan ditinggalkan. Selain hubungan yang akan hancur, adu domba akan memberikan beberapa dampak negatif, yaitu satu, mendapatkan siksa dan dosa. Rasulullah SAW mengajarkan sahabatnya untuk tidak melakukan adu domba. Sikap itu akan membawa dosa dan siksa pada pelakunya dan kehancuran bagi orang-orang yang diadu domba. Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Abbas,
ketika Rasulullah SAW melewati sebuah kebun di Madinah atau Mekah. Beliau mendengar suara dua orang yang sedang disiksa dalam kuburnya. Nabi bersabda, keduanya sedang disiksa, dan tidaklah keduanya disiksa karena masalah yang sulit untuk ditinggalkan. Kemudian beliau kembali bersabda, mereka tidaklah disiksa karena dosa yang mereka anggap dosa besar. Orang yang pertama tidak menjaga diri dari percikan air kencingnya sendiri, sedangkan orang kedua suka melakukan adu domba. Hadis riwayat Bukhari. Selain pelaku adu domba akan mendapatkan siksa dan dosa, ia tidak ditempatkan pada surga. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan bisa masuk surga orang yang suka melakukan adu domba atau namimah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat Gusmin di mana saja berada, umat Islam diperintahkan untuk senantiasa berbuat baik dan menjaga hubungan dengan manusia lainnya. Hal itu menjadikan kita seorang muslim sejati. Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim yang baik adalah seseorang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Ketika kita merusak hubungan baik seseorang, berarti kita telah ingkar pada perintah berbuat baik dan menjaga hubungan. Dan perbuatan adu domba merupakan perbuatan yang akan menimbulkan hubungan mereka hancur. Rasulullah SAW bersabda, dari Abdurrahman bin Gamin dari Nabi SAW, beliau bersabda, sebaik-baiknya hamba Allah ialah orang-orang yang apabila mereka itu dipuji, disebutlah nama Allah. Dan seburuk-buruknya hamba Allah ialah orang-orang yang berjalan ke sana kemari berbuat namimah atau adu domba. Orang yang memecah persatuan dengan mencari-cari celah dan keburukan orang-orang yang bersih. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat Gusmin di mana saja berada, sikap adu domba akan menghancurkan hubungan manusia. Dalam proses hancurnya hubungan manusia, sikap saling membenci akan ada sebagai perantaranya. Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Dia tidak menjaliminya dan tidak menyerahkannya kepada musuh. Barang siapa yang memenuhi keperluan saudaranya, niscaya Allah akan memenuhi keperluannya. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan saudaranya muslim, niscaya Allah akan menghilangkan kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Dan barang siapa menutup aib seseorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat Gusmin di mana saja berada, inilah kultum singkat tentang adu domba atau namimah. Untuk itu marilah di tahun politik ini, tahun 2024, janganlah ikut adu domba atau namimah. Ingat, adu domba adalah dosa besar. Ingat sekali lagi, adu domba adalah dosa besar. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.